Assalamualaikum. Happy gardening teman-teman. Sehat, bahagia selalu bersama keluarga ya. Alhamdulillah, jumpa lagi sama video berkebun saya teman-teman ya. Ada selada merah. Akhirnya di kebun saya. Ini saya terinspirasi dari kebun organik Fani Sirgar dari Malaysia itu ya. Tapi enggak saya panen, sengaja mau saya buat bibit mandiri biar saya leluasa menanam selada merah di mana-mana ini nanti ya, seperti tanaman sawi, kacang panjang yang akhirnya punya bibit mandiri itu jadi lebih leluasa teman-teman ya. Kalau kacang panjang memang selalu bisa panen setiap saat, dan akhirnya bener juga itu salah satu teman kita yang komen, semenjak menanam sendiri kacang panjang jadi suka dilalap karena memang cita rasanya berbeda ya sama yang di pasar-pasar itu. Jadi memang ternyata organik atau hasil tanam sendiri itu lebih lembut, lebih manis. Apa karena langsung petik dari pohon ya teman-teman ya, bisa gitu ya. Bunganya itu loh nggak henti-henti, nggak habis-habis. Kalau kacang panjang mah tanaman tomat yang mulai ranum, ada yang merah, ini alhamdulillah. Dan saya juga mau memanen beberapa bibit kacang panjang ini ya teman-teman ya. Ini nanti mau lanjut saya carikan tempat untuk saya tanam lebih banyak lagi. Ini itu kemarin kirain udah mau berakhir ya, karena udah ada daun kuning-kuningnya itu. Tapi saya lihat salah satu video teman kita itu ternyata setelah dia mau diakhiri itu berbunga lagi, dan ini sepertinya kok ada muncul bakal bunga lagi ya. Jadi saya beri kesempatan, masih samakah nanti buahnya seperti sebelum-sebelumnya. Sepertinya kok banyak gitu loh teman-teman ya. Tuh bakal buahnya kecil-kecil, tunas-tunas kecil tuh banyak banget. Jadi coba nanti seberapa, ini yang penting bibit mandirinya mau saya carikan tempat nanti, udah saya ambil pokoknya. Jadi panen-panen bibit ini ceritanya ya. Alhamdulillah panen bibit kita. Dan ini sawi-sawian yang kemarin tuh sebenarnya ini hasil pindahan ya, yang agak gede ini nih, tapi kemudian numbuh yang kecil-kecil itu sengaja saya mau tebar bibit di pot sebelah sini tuh mau uji coba sebenarnya tanaman media tanamnya ini sehat nggak sih ya gitu kan. Ternyata numbuh teman-teman, berarti ini media tanam sehat. Tadinya tuh mau saya tanemin apa-apa kok enggak numbuh ya gitu. Ternyata nggak numbuhnya karena begitu numbuh langsung direcokin sama ayam. Sekarang udah aman, jadi ada tanamannya ini cantik alhamdulillah. Semoga nanti jadi bisa rimbun maunya kita. Nih segera dipanen, nanti kalau nggak dipanen jadi apa namanya, bibit ya teman-teman ya, jadi bibit tuh. Nih udah kuning-kuning daunnya, udah kuning-kuning, cuman masih aja mau dia berbunga. Dan nggak ada cerita ya kayaknya kacang panjang rontok yang ada biasanya hama gitu ya, tapi alhamdulillah ini no hama tuh. Yang tua jadi bibit, yang muda jadi sayur. Dan ini teman-teman ya, tanaman pengganti yang kemarin udah saya pangkas nih, cuman kok muncul ini ya, sawi apa namanya, ini sawi bunga itu ya, kok muncul ya habis dipangkas tuh muncul tunasnya. Ini saya pengen tahu nanti kayak mana dia, cantik nggak sih seperti yang sebelumnya gitu. Kalau cantik ya udah, ini saya perlakukan seperti bayam saja, bayam ya. Ini kemudian belum juga habis sudah saya kasih tanaman baru. Saya suka sekarang tuh pindah tanaman sawi tuh, baru daun 2 udah saya pindah,
udah saya pindah. Jadi ketika akarnya udah beradaptasi, bunga sejati muncul tuh dia udah mulai adaptasi ya teman-teman ya, udah selesai adaptasinya ya. Nih bismillah, ini nanti juga kayak tadi ini sawi yang itu loh, mudah bunganya itu, ada bunganya itu loh. Kalau Kak Fani kemarin cerita itu katanya sawi bunga ya, nih tapi enak, masih enak gitu kayaknya. Dikiranya kan udah tua ya gini ya, tapi emang dia numbuhnya ke atas langsung muncul bunga gitu. Kalau karena di tempat teduh sih enggak ya, ini di tempat panas setar tapi numbuhnya tetap ke atas terus muncul bunga gini. Nggak tahu sawi apa dah, saya nggak mau beli yang gini lagi. Kurang rimbun menurut saya ya, rimbun sih cuman meninggi itu, tapi sebenarnya cantik ya. Nah, bismillah, aduh nih itu jatuh kan. Nih udah saya pangkas ini, semoga ini dapat angin segar ya. Kelkerly nih udah saya pangkas, juga udah saya kasih tanaman baru nih ya, tanaman baru udah numbuh sehat ininya, kemudian saya pangkas. Jadi itu enaknya media tanam organik tuh ya, susul menyusul. Cuman emang kuncinya ya teman-teman, kalau nanam itu ya belum berhasil coba lagi. Ini juga udah ada penggantinya nih yang kemarin saya panen. Ini saya mau panen apa? Kebanyakan tanin ya ini sawi pagodanya, jadi daunnya kuning, tapi kuningnya tanaman organik itu sehat karena dia asupan taninnya berlebih, jadi seperti itu ya, jadi kuning. Cuman tanin juga bagus juga buat kesehatan kita ya teman-teman ya. Ini hijau, nitrogennya cukup, jadi bisa sehijau itu sawi pagodanya nih tuh kan. Ya bismillah, saya panen juga, saya mau ganti tanaman baru. Ini yang pertumbuhannya cantik, ini enak banget ternyata buat campuran mie ya. Kalau dilalap saya belum pernah nyoba teman-teman ya, kayak mana rasanya yang udah pernah nyoba ya. Nah ini bekas sawi pagoda tadi, tapi sebelah sininya udah ada pengganti nih, pengganti ini sawi caisin. Nah semoga nanti numbuh jadi pengganti sawi pagoda yang sini. Kemudian yang ini mulai tumbuh ya, susul menyusul. Jadi media tanam nggak perlu dirombak, tinggal ditambah bahan organik dan media tanam organik ya teman-teman ya. Nanti tetap gembur, selalu gembur. Ini juga udah jadi pengganti dari sawi pagoda yang sini tadi. Oh iya, kuncinya menanam itu yang penting mau mencoba ya, gagal coba lagi, itu emang bener ya teman-teman, slogan itu betul sekali. Jadi kemarin tuh ceritanya saya tanam gambas oyong itu ya teman-teman ya. Biasa saya tanamnya kan skala rumahan ya, emang hanya 1-2 pohon gitu kan. Ini kelihatan ini oyong ya teman-teman ya, gambas itu tuh mudah banget dia muncul bunga betina seperti ini, mudah banget teman-teman. Cuman untuk jadi sampai ke buah itu tidak semudah dia memunculkan bunga betina gitu teman-teman. Nah ini ternyata ini saya juga baru tahu, ini jam segini belum nampak nih. Ternyata oyong atau gambas itu mekarnya di sore hari. Coba kumbang mana yang mau membantu dia berpolinasi di sore hari setelah matahari tenggelam. Ini karena matahari belum tenggelam ya teman-teman ya, jadi bunganya belum muncul ya, bakal bunganya belum ada. Ini harusnya selalu ada nih, sampai sana ada bakal bunga. Ini bunga jantan, yang ini bunga betina. Ini yang kemarin akhirnya saya kan gemes ya nanam 3 pohon kok nggak ada yang ini ya. Saya kan biasa itu apa namanya males harus polinasi buatan gitu. Tanaman saya biarkan berproses sendiri-sendiri kan gitu kan. Nah gambas ini nggak ada satupun yang jadi. Habis mekar itu pasti kayak gini, padahal bunganya lengkap, ada bunga jantan, ada bunga betina. Nah akhirnya saya itu iseng teman-teman, saya polinasi ya, karena bunganya lengkap saya polinasi 1. Ini bareng loh ya, ini masya Allah tuh
Tuh kan teman-teman ya, bisa dilihat nih ya. Ya Allah, jadi saya berhasil teman-teman. Nih, nggak seneng banget emang gitu ya, pecinta tanaman tuh ketika sesuatu yang kita usahakan itu sampai pada titik yang diharapkan itu seneng, senengnya keren gitu. Jadi teman-teman ini panjang banget, mulus dan biasa tempat saya tanpa dibungkus plastik. Ini tanpa saya bungkus plastik, 5 hari sudah segede ini. 5 hari setelah polinasi teman-teman ya, Masya Allah. Nah ini barengan kan, mekarnya juga sama. Yang ini sengaja nggak saya polinasi, saya cuma ingin tahu bener nggak sih dia tuh butuh bantuan gitu kan. Soalnya sore hari setelah matahari tenggelam baru mekarnya seperti ini nih. Ini bunga bejantan nih. Ini nanti kalau matahari tenggelam mekar dia, mekar teman-teman ya. Nah, jadi saya jadi terus semangat nih mau coba tanam beberapa pohon lagi karena ternyata tadi mindset saya udahlah kalau oyong gambas nggak bakal bisa di kebun saya gitu kan. Soalnya kalau udah sampai segini pasti kuning nih. Ini pasti kuning. Nah, ternyata hanya karena ini tuh nggak dipolinasi. Kemarin di kolom komentar juga ada yang nanya, "Bun, saya tanam gambas kok nggak jadi-jadi ya?" Saya iseng nih teman-teman ya. Saya polinasi, jadi ini mau saya panen nih. Mau saya panen, bibit mau beli saja saya, gambas ya. Next time kalau udah ada buah banyak, nggak apa-apa saya buat bibit mandiri. Ini mau saya panen nih teman-teman ya. Nah kemudian yang sana tadi, yang sebelah sini, ya ini gambas juga ini. Nih, ini yang saya polinasi teman-teman ya. Polinasi buatan kemarin sore. Nah, nggak ada tanda-tanda kuning, dan sepertinya jadi meskipun harus melengkung. Karena apa kok melengkung? Karena ini terluka. Kelihatan nggak teman-teman? Nah, itu kan karena terluka, makanya dia melengkung. Kalau nggak terluka mungkin bisa lurus ya, nggak apa-apa, mau saya lihat. Dan ini masih ada bakal bunga betina. Nah, tuh bakal buka betina. Ini juga nanti insya Allah kalau bebarengan sama bunga jantan, biasanya lebih banyak bunga jantannya itu. Mau saya coba polinasi lagi. Jadi sampai akhirnya saya percaya memang mereka butuh bantuan. Coba ya, setelah matahari tenggelam, coba serangga mana yang mau membantu kan kalau nggak kita gitu. Kecuali kalau di lahan ya mungkin ya bisa ada hewan-hewan yang membantu dia berpolinasi begitu mungkin ya teman-teman ya. Inilah ya panen perdana ini teman-teman ya. Aduh butuh bantuan membawa ke sini ya. Panen perdana gambas atau oyong di kebun saya teman-teman. Bismillah. Oh. Kayak ini saja karena gunting kurang membantu. Alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Ya. Tuh. The first harvest oyong in my little garden teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Panjang banget ternyata ya gitu. Saya mau lanjut panen beberapa sawi dan ini selada oklef juga mau saya lalap sekalian nih. Selada oklef mah dilalap ya kalau saya, atau kalau kita buat burger bisa diselip-selipin tuh, dimasukin, atau dibuat campuran karedok juga oke, masuk juga. Bismillah. Nih sawi-sawiannya udah sampai setinggi itu pohonnya. Udah gundul. Ini harusnya mau saya ini udah ada calon penggantinya ternyata teman-teman yang nggak luput. Itu sawi saisin juga. Yang sebelah sini juga. Alhamdulillah. Panen hari ini. Tuh. Ini juga mau saya beresin sekalian. Asik ya. Tuh. Paling suka saya tuh tanam sawi. Paling suka ya, gampang banget.
Kacang panjangnya juga selalu mau saya bersihkan juga ya teman-teman ya. Nih, asik loh, ayo lo menanam loh. Di tempat seadanya, tapi tetap bisa panen. Juga sawinya minta dipanen nih, yang sebelah sini nih. Yang tua katanya di channelnya Sahabat Tani itu kalau merawat sawi cukup dibersihkan yang tua-tua. Ini juga dalam rangka membersihkan, tapi jadi ceritanya panen kalau saya tapi memang iya, dengan dikurangin daunnya seperti ini nanti cepat numbuh yang baru lagi ya. Alhamdulillah. Jadi begitu ya teman-teman video berkebun saya hari ini. Selamat menghijaukan bumi, sehat bahagia selalu bersama keluarga, jangan lupa bahagia ya teman-teman ya. Assalamualaikum, bye bye.